halaman 40. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya itu? 1. Apa? 2. Di mana? 3. Kapan? 4. Siapa? 5. Mengapa? 6. Bagaimana? Untuk kata tanya apa berkaitan atau menanyakan objek yang dibicarakan. Kata tanya siapa menanyakan orang yang ada dalam pembicaraan. Kata tanya kapan menanyakan waktu. Kata tanya di mana menanyakan tempat. Kata tanya mengapa menanyakan alasan. Kata tanya bagaimana menanyakan uraian peristiwa. Sekarang kita buka halaman 42. Setelah kita belajar kata tanya, sekarang kita belajar cara mencari informasi penting dalam bacaan. Dalam sebuah bacaan, banyak sekali informasi penting yang dapat kita baca. Bagaimana cara mendapatkan informasi penting? 1. Bacalah dengan seksama teks bacaan tersebut. Setelah itu, 2. Pahami isi bacaannya. Yang ketiga, menuliskan sebuah jawaban dari berbagai macam pertanyaan apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sudah beri contoh bacaannya. Pada tanggal 4 Juli 1927, Ir Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan Indonesia segera merdeka. Namun, nyatanya pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda memasukkan beliau ke dalam penjara Sukamiskin di Bandung sampai pada tanggal 31 Desember 1931. Beliau dibebaskan dan kemudian bergabung dengan Partindo. Namun untuk yang kedua kalinya, Ir Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores pada tahun 1933. Kemudian beliau dipindahkan ke Bengkulu. Dari bacaan ini, kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting anak-anak. Contohnya informasi penting yang dapat kita dapatkan yaitu Ir Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Kalau kita lihat di bacaan ada di sini. Ir Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Dari informasi penting yang pertama ini, kita bisa membuat pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, kapan Ir Soekarno mendirikan PNI? Nah, pertanyaan ini akan sesuai dengan jawabannya. Ir Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Paham ya anak-anak ya? Sekarang informasi penting yang kedua. Ir Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende Flores untuk yang kedua kalinya. Informasi ini kita dapatkan dari paragraf yang kedua. Ir Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende Flores. Dari informasi yang kita dapatkan ini, kita bisa membuat pertanyaan, di mana Ir Soekarno ditangkap yang kedua kalinya? Maka jawabannya, Ir Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende Flores untuk yang kedua kalinya.
kalian buka halaman 43. Perintahnya adalah setelah memahami materi di atas, bacalah teks bacaan pada buku tema halaman 26. Jadi sebelum menjawab ini, nanti kalian buka dulu buku tema yang kedua. Buku temanya ini ya anak-anak. Kalian buka buku temanya halaman 26. Setelah itu kamu baca bacaannya ini. Kemudian dari bacaan ini kamu kerjakan tugasnya tadi di buku bahan ajar warna kuning. Paham ya anak-anak ya? Setelah kita mencari informasi penting dalam bacaan, sekarang kita belajar tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal mempunyai subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, menggunakan kata baku. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang diulang-ulang. Contohnya, Diana anak paling tercantik di keluarganya. Ini termasuk kalimat tidak baku atau tidak efektif. Kenapa? Karena sudah ada kata paling, ada kata ter, sehingga dua kata ini double. Yang benar adalah Diana anak tercantik di keluarganya, atau Diana anak paling cantik di keluarganya. Itu yang efektif. Yang kedua, ini contoh yang tidak efektif. Anak-anak diharapkan masuk ke dalam kelas. Kenapa tidak efektif anak-anak? Karena ada kata masuk dan ada kata dalam. Jadi digunakan salah satu saja. Sehingga yang efektif adalah anak-anak diharapkan masuk kelas. Contoh yang ketiga, Roni membeli obat di apotik. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena apotik, kata apotik tidak bagus. Seharusnya apotik menggunakan huruf E, yaitu apotek. Paham ya anak-anak? Sekarang tugas kalian mencari kata yang tidak baku dan kata baku. Ustazah beri contoh yang pertama, nasihat. Ini tidak baku. Yang baku adalah nasihat. Paham ya anak-anak ya? Kalau sudah paham, nanti tugas kalian silahkan dikirim di Google Classroom kelas masing-masing. Dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.